saja, nggak susah sebenarnya. Yang penting banyak latihan dan apapun sekarang udah banyak tutorial, jadi Anda bisa explore sendiri. Yang penting punya basic ya. Oke, di sini kemarin yang udah saya share, Anda suruh buat database masing-masing ya. Untuk di sini ada database namanya, kalau saya di sini saya buat siswa 3 ya, nama database itu, nama database dengan table yang kemarin saya udah share. Kemudian apa sih fungsinya untuk relasi seperti ini? Jadi kalau mungkin Anda udah belajar kemarin di mata kuliah sistem basis data atau enggak belajar di mata kuliah perancangan basis data, di situ kan belajar yang gimana biar data tuh enggak saling bertumpuk gitu ya. Jadi kalau misalkan saya di sini enggak relasi, kalau misalkan di sini di guru kan ada NIF guru, di sini ada NIF guru juga. Anda udah belajar udah ini, mengingat kembali ini adalah origin, ini ada primary key, di sini origin key. Jadi datanya diinput di sini dulu gitu, diinput di guru untuk NIP-nya itu, nanti kemudian diambil data ke sini ke siswa. Jadi nanti ketika input data siswa NIP itu NIP yang di sini gitu. Kalau nggak ada NIP yang di sini nggak bisa gitu. Jadi nggak akan ada data yang NIP yang apa namanya yang betul atau sama. Kalau kita ngerelasi itu mungkin ada yang sama gitu. Sehingga kan database itu kan untuk mengurangin redundant data atau duplikasi data ya, data yang sama gitu ya. Begitupun yang ini, kalau yang ini agak nilai ini, nanti nilai saya akan buatin videonya kalau yang nilai karena ini agak panjang. Kalau ya untuk contoh hari ini saya akan mencontohin untuk yang siswa. Siswa itu dapat nanti ke relasi mengambil data dari relasinya dari guru. Kalau ini nanti sendiri. Nanti untuk di video selanjutnya nanti minggu depan saya akan mengajarin cara untuk login masing-masing si user atau si gurunya beda-beda. Kemudian membuat fungsi apa namanya session ya. Session kemudian selanjutnya nanti sampai kita bisa ngeprint di ini. Untuk buat seperti ini saya contohkan dulu biar enggak ini ya, mungkin apa namanya saya buat misalkan saya buat baru misalnya salah satu aja contoh ini untuk buat ini aja ya, yang kan sama konsepnya. Jadi kalau saya buat yang di sini siswa dia kan nggak minta ke apa namanya ngambil ke guru, jadi yang guru pertama ngambil buat duluan nih kalau saya yang guru, atau kode mata pelajaran mapel nih duluan, karena dia nggak relasi hanya di sebagai pemiliki di sini kemudian diambil project key. Jadi kalau di tabel yang aslinya primary key, ketika di ke tabel yang berikutnya relasikan, di sini ada yang kode mapel, di sini ada jadinya project key. Jadi untuk codingnya itu saya misalkan buat tes baru saja ya. Saya misalkan membuat tabelnya sekolah misalkan. Lihat. Kemudian saya buat tabelnya SQL ya, ingat di tabel sekolah, create tabel, itu nama tabelnya tabel guru ya, guru. Kemudian tabel guru ini kayak program aja ya. Oke, tabel guru di situ ada NIF ya, NIF. Kemudian tipe data NIF apa? NIF varchar kemudian ya, varchar. Kemudian berapa? Varcharnya itu bebas lah, misalnya 15 ya. 15, kemudian nama guru ya, nama underscore guru. Kemudian dia tipe datanya apa? Varchar ya. Kebetulan gurunya banyak, misalkan saya masukin 50 orang. Kemudian ada jenis kelamin kalau nggak salah ya. Ada JK sama HP. Jenis kelamin, ini sebenarnya bisa pakai enum sih sebenarnya. Nggak apa-apa lah pakai ini aja. Misalkan kan sama P sama ini ya 2 aja. Kemudian habis ini adalah HP, nomor handphone. Nah, kalau saya pakai integer, itu kalau kita masukin 0 hilang. Dari 1, makanya saya di sini pakai varchar. Kan nggak diolah ini, kalau diolah nggak diolah, cuma nampilin saja kan. Varcharnya misalkan nomor handphone kan 12 biasanya, saya kasih 12 saja. Setelah ini kan sebenarnya selesai sebenarnya. Cuma di tabel ini nggak ada primary-nya. Sebenarnya boleh Anda primary dari sini aja bisa spasi primary, atau boleh dari sini. Ini koma lagi di sini kalau mau pilih di sini. Primary key pen NIP ya.
Tinggal setelahnya udah selesai, ini tinggal Anda pilih create table, tabelnya namanya guru. Ya, kalau udah tinggal di ya selesai ya. Selesai. Kalau Anda lihat relasi, berarti tinggal pilih di sini ada ketika udah pilih yang sekolah, Anda pilih more, kemudian pilih designer. Designer, nah ini kalau baru satu nih. Sebenarnya kalau ada di MySQL Workbench itu udah tinggal narik-narik sih sebenarnya. Cuman kalau saya sih lebih senangan kepake nggak pakai yang tools yang lain, pakai sama cukup lah. Kebanyakan pakai tools pushing ya, kebanyakan. Kemudian lanjut membuat siswa. Siswa berarti Anda mengkliknya itu tabel si sekolah dulu. Ya, kemudian SQL, kemudian create tabel siswa, nis, varchar, kemudian varcharnya misalkan yang sama 12 juga misalkan bisnis ya, nis varchar 15, kemudian nama ya, nama varchar kita lihat di sini tadi siswa ada nama sama NIP ya. Oke, NIP varchar 16 tadi ya. Sampai selesai, sampai sini selesai sebenarnya. Oh iya, ini primary belum ada, primary dulu. Wah juga ada di sini ya, primary kayak gitu. Sampai sini selesai sebenarnya. Nah, ini udah primary NIS-nya. Cuman kalau Anda nggak direlasi, NIP ini tetap sendiri-sendirian, nggak nyambung sama ini, sama yang tabel guru. Sedangkan NIP ini akan ngambil data yang dari tabel guru. Berarti tambahin di sini origin key ya, dalam kurung apa NIP ya, NIP, kemudian references, terus tabelnya apa, tabel guru, berarti guru. Kemudian referensi ini sorry guru dulu, nama tabelnya, baru di sini adalah ini baru nama ininya, NIP-nya. Artinya pergengki ngambil ke NIP-nya, NIP yang seguru. Jadi artinya ke sini nih. Ambil ke referensi dari sini, NIP-nya ke NIP sini. Jadi nanti isinya NIP-nya di sini. Nanti tinggal nanti manggil pas ini ada nanti di siswanya itu. Jadi kalau ngisi si NIP, NIP yang di siswa ini kalau nggak ada di sini nggak akan mau dia karena relasi. Kemudian kalau udah kita lihat ke sini, kemudian ada yang salah nih. Oh ini ada koma di sini. Udah selesai. Kalau udah coba kita klik ya. Go. Nah selesai ya. Selesai. Kalau kita klik sekolah, kemudian pilih yang namanya more, pilih designer. Nah sekarang si sekolah udah yang namanya udah tersambung ke udah relasi sekolah dengan melalui NIF ke tabelnya guru si siswa itu. Tabel siswa relasi ke tabel guru. Oke mungkin itu salah satu. Yang lainnya silahkan Anda di ini ya, ini kan sama seperti ini. Sekarang berikutnya pasti Anda akan kita belajar PHP, berarti kita memanggil database ini. Oke, sebelumnya sama. Ketika kita masuk ke sini, ya berarti otomatis Anda akan selalu membuat koneksi ya. Selalu membuat koneksi ya. Boleh Anda menggunakan kemarin. Kalau nanti ketika ketika yang namanya diuji potensi di LSP, kalau ada yang namanya menanyakan yang namanya penggunaan
penggunaan dari apa dari Reus ya. Reus itu artinya dia ini gitu. Reus itu apa namanya untuk mendaur ulang kembali. Jadi yang udah data yang udah punya yang kita punya itu digunakan kembali. Gitu. Misalkan kita kemarin menggunakan fungsinya misalkan pakai fungsi yang apa namanya kita lihat ya, kita lihat di sum sini kemarin yang terakhir latihan ya, ada yang namanya koneksi. Nah, ini namanya Reus. Jadi ketika saya membuka ini lagi, ini bisa digunakan lagi. Ini namanya fungsi Reus. Jadi kalau misalnya nanti Anda dipakai di apa namanya di tes fungsi Reus gimana gitu. Berarti menggunakan lagi file-file yang udah ada sebelumnya meskipun di beda project misalkan ya, beda aplikasi. Kita ambil ininya. Kita ambil tinggal apa namanya kita save. Misalkan saya buat untuk aplikasinya namanya sekolah misalnya kalau udah ada kita tinggal pilih sekolah 2 save ini di sini. Ini seperti ini ya, saya sekarang tinggal Anda masukin yang namanya kan udah nih kemarin ya yang harus jelasin kemarin, tinggal nama database yang ganti. Kemarin nama database yang sekarang database saya gunakan adalah sekolah 3 ya, siswa 3 sorry, siswa 3 di sini siswa ini gunakan siswa 3. Udah di nanti di materi saya ada nanti saya share juga. Dan kita buat new lagi. Kita sekarang membuat si siswanya. Sorry, saya nanti akan membuat tampilan untuk membuat fungsi yang namanya header. Header saya pisahkan. Headernya itu kan terserah Anda nanti yang baca. Saya contohkan dengan membuat header. Ya, pertama sorry. Bisa juga nanti Anda menggunakan yang ini juga sama bisa ya. Jadi kalau ini yang saya masukin ke materi nanti sepertinya bisa bebas. Ya, yang penting kan otomatis kalau yang namanya koneksi itu akan membuat harus ada yang namanya apa local host-nya, root-nya ini sebagai web server, ini untuk root username untuk database-nya, ini password-nya nggak ada, kemudian database sendiri. Ya pasti kalau untuk koneksi menggunakan fungsi yang namanya MySQL connect, ada connect. Baru connect ke sini, host, username, password, database, ya or die, database tidak bisa dibuka. Ini nanti kalau ini tambahin di sini, kalau misalkan tidak bisa dibuka, ya nanti ini nongol kalau koneksi. Cuma kalau yang kondisi yang ini kan sama aja. Bedanya kalau ini misalkan gagal, sama juga nanti nongol. Kalau oke, terus dikasih kosongin kan. Sama aja sih sebenarnya. Anda pilih yang mana, yang penting mesinnya sama saja. Oke, kemudian kalau ini kan langsung ditulis ininya. Kalau yang versi yang ini adalah apa? Dibuat variabel ke satu. Ini kan langsung ke sini localhost, root, kemudian password, kemudian siswanya. Kalau ini yang ini dibuat pakai variabel dulu baru pakai sini. Sebenarnya sih nggak masalah yang mana saja karena banyak jalan semakin Anda ekspor semakin ya gitu. Jadi semakin Anda banyak belajar semakin cepat Anda untuk ini. Oke, saya buat untuk header dulu ya, fungsi header. Save, saya buat header. Ya, saya buat header.php. Header.php. Nah, saya membuat apa namanya? Saya buat PHP-nya dulu. Kemudian echo di print ya karena dicetak. Saya akan masukin gambar img src sama dengan
kita nggak mengambil karena ini sekolahan ya. Saya misalkan mengambil dulu gambar sekolah misalkan sekolah SD. Mengambil misalkan pada ini saya yang ada aja ya, ya cepet. Sekolah saya ini sebenarnya sekolah juga logo untuk logonya seperti ini kecil yang logo sekolah SD Jaya Bekasi sama modelnya sama dengan Padani karena emang kita untuk nanti untuk contoh kita kayak LSP dengan kita biar sama gitu ya. Kemudian kita masukin yang namanya logonya logo dot tadi namanya tipenya adalah PNG ya tadi nggak salah sini dot .png berarti sini dot .png. Kemudian aligennya saya buat sebelah kanan. Ini nanti buat akan setelah logo itu akan ada menu. Ini buat linknya nanti. Kan ini untuk buat header yang di atas. Ini pertama logo dulu. Selanjutnya nanti ada tulisan berdasarkan dari apa halaman guru, halaman siswa, halaman nilai, mata kuliah gitu ya. Rep sama dengan ini yang akan tunjukkan. Saya misalkan di sini adalah untuk siswa.php. Ya. Kemudian tampilan untuk namanya adalah siswa. Oke, tinggal ini tinggal hanya ditutup harapnya. Kemudian ada kalau dipasang biar ini ada atas mana ya oh, ini. Nah, sama kita masukin seperti ini dulu. Ini adalah guru PHP, kemudian nanti sini untuk link nilai. Kemudian di sini akan ada nilai sama mata kuliah ya, apel mata pelajaran. Oke, kemudian selanjutnya kita tutup untuk yang div ini. Sorry, ini jangan ini ya, di belakang ya. Ini di sini. Ini dapat dari mana? Ini kan dari ini buka. Dan kita buat fungsi yang namanya untuk garis horizontal. Horizontal itu HTML-nya apa HR ya. Kemudian di sini udah PHP ya. Di IMG SRC itu kenapa di sini pakai yang namanya kutip dua karena kan di print kalau di karena kan gabungan PHP ini kan PHP segini nih echo nah ini kan di print nih sampai sini tampilkan jadi kutip nah kalau udah coba kita save dulu ditampilkan kita ketik localhost kemudian sekolah 2 tadi ya sekolah 2 sorry belum disimpannya di mana tadi ya idenya di mana simpannya nih oh iya baru 2 nih ya menampil adanya kalau nampil save as
atas htdoc sekolah 2 sekolah bentar kamu dari sini ya. Sekolah 2 sekolah di sini menampil sekolah 2. Coba saya ganti nama dulu ya. Saya ganti nama dengan misalkan atas ya. Nah, header nggak mau kayak bahasa PHP dia nggak mau. Oke, kita klik. Jadi ya, siswa ini siswa semua nih. Mau diedit ya. Ini adalah guru ini sama kemudian di sini adalah nilai. Sini adalah untuk siswa apa namanya mapel ya. Kita pelajaran ya udah sampai situ buat headernya. Sekarang kita buat tampilan untuk menampilkan si halaman si siswa ya. Oke, karena saya udah silakan kalau belum diisi ya. Kalau saya di sini udah diisi. Siswa 3. Di sini masing-masing saya udah isi dengan guru udah diisi datanya 3, kemudian si siswa datanya ada 4 ya. Tinggal saya menampilkan di database ini siswa berarti ada relasi sama guru ya. Berarti setelah buat ini Anda lanjut ke buat yang namanya mungkin sampai sini aja, sampai siswa aja hari ini ya. Ini kan bawahnya kebanyakan. Yang lain saya dari mesin video aja. Siswa.php sama ininya PHP. Kemudian untuk memanggil yang namanya si header tadi ya. Si headernya biar kepanggil, header yang si header ini biar nanti di siswa juga, berarti Anda tinggal memanggil fungsi include baru kutip sini kayak seperti kemarin ya, kemudian atas .php, kemudian save dulu, coba kita cek. Ini biar misah-misah gitu. Maksudnya ini buat orang itu karena termasuk nanti kalau Anda buat yang namanya fungsi yang namanya untuk memecah beberapa ini biar gampang seperti itu. Atau misalkan ketika membuat template admin misalkan ada tuh ya. Nah itu beri dipecah-pecah begitu dulu gitu ya. Kita lihat panggil di siswa. Nah, panggil ya. Jadi include tempatin paling atas. Jadi bawah, ntar di bawah ada headernya. Kemudian untuk otomatis ketika kita memanggil si siswa database selalu ada yang namanya kantor proses ya kalau kita di UML itu jembatan penghubungnya, berarti selalu mengambil yang namanya fungsi dia localhost, root sama siswa 3-nya, web servernya, kemudian username sama database-nya akan selalu dipanggil. Makanya untuk media dipanggil koneksi PHP-nya dengan menggunakan fungsinya include. Jadi dipanggil dulu setiap ini include, kemudian ada klik 2 di sini adalah masukin yang namanya koneksi.php.
selesai ya. Nah itu kan nggak, nantinya nggak kosong kan pada saat nggak preview. Selanjutnya kita buat untuk subjudul. Nanti tugasnya Anda akan ini ya, apa namanya, tugasnya Anda harus di apa dipercantik dengan Bootstrap. Saya nggak, kemarin kan selalu mencontohkan Bootstrap ya, jadi saya nggak akan contoh lagi. Silakan nanti diperbaiki gitu. Dan tugasnya nanti pun Anda membuat tabel yang guru, halaman guru ya, guru sama mapel. Jadi nanti minggu depan nilai sama dashboard akan saya ajarin. Nilainya nanti saya pakai itu di video sama saya. Jadi tugas Anda buat itu dulu, nanti setelah di video sama saya silakan diselesaikan juga. Sini H2 atau H1 salah ya, untuk penulisan misalkan ini adalah master siswa, misalkan ini untuk judul saja. H2 jangan lupa ditutup ininya ya. Oke, di sini kemarin begini ya. Oh iya. Ini masuk PHP ya. Berarti ini sih pakai echo ya kayak tadi. Lebih enak sih begituin dulu. Kemudian ketika ada misalkan fitur tambahan untuk menambah siswa misalkan ya, seperti kemarin Harep, Anda masukin ke sini misalkan siswa input misalkan PHP, berarti Anda membuat ini ya tulisan link, berarti di sini adalah tambah siswa misalkan. Siswa kayaknya bisa gede misalkan. Ini tinggal tutup A-nya. Kemudian biar ke bawah saya tambahin yang namanya BR. Oke, selanjutnya apa sih Anda tugasnya? Kan Anda menampilkan data-data ini nih di siswa. Dari siswa. Siswa ya, siswa. Berarti kan Anda butuh NIS, nama, sama NIF, ya, sub. Atau perlu dengan nomor juga ada 1, 2, 3 gitu. Meskipun nggak ada nomor di sini. Di sini berarti kan ini NIS, nama, sama NIF, sama termasuk lagi saya misalkan nama gue. Masa NIF-nya aja nama gurunya nggak muncul gitu ya. Nah, kita berarti buat sub pertama, Anda buat table. Kalau pakai Bootstrap kan pakai div dulu ya, ini kan pakai ini dulu tabel biar ada ininya, biar ada titiknya, ada garisnya pakai model. Modelnya saya satu, tebalan garisnya, kemudian pilih batas ininya sel padding, sama dengan biar nggak ada pembatas, kemudian sel spacing ya, spacing ini untuk table ya, biar sebut 0. Nah sekarang buat ini ya, berarti Anda menggunakan buat table dulu tr, tr-nya tutup, buat table kan untuk baris ya. Kemudian saya buat kolom, untuk subjudul jangan lupa pakai th ya, th dan th lagi, tutup dulu. Saya misalnya pakai nomor ya, no misalnya. Kemudian saya copy aja ini, copy. Saya di sini kan masukin NIS. Nah, NIS dari mana? NIS-nya nanti ini ya, NIS nama, kemudian sini saya masukin NIF, kemudian saya masukin nama guru ya, nama guru, kemudian saya buat untuk action ya, kan udah untuk apa, saya edit, delete gitu ya, th, kemudian di sini adalah lagi saya masukin di sini adalah nama guru,
action ya. Nah, save. Kita coba tes dulu. Jadi kalau mau tahu misalkan biar nggak, kalau udah banyak semua kan baru dites lewat ini gitu ya. Dites dulu, misalkan tes, lihat, nih udah ada ya, master data tambah siswa. Kalau diklik langsung masuk ke siswa.php kan. Nomor, NIS, nama, NIF, nama guru, action. Jadi yang perlu di database ada yang NIS, nama, NIF, sama nama guru ya. Nah, nama guru ngambil di tabel guru nih. Nah, itu ada relasi di sini. Nah, udah nanti sekarang baru recordnya. Nah, recordnya berarti kan mengambil query kan ke database-nya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi saya gitu sih di apa. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk belajar, yang penting fundamentalnya dapat gitu. Itu yang paling penting untuk belajar gitu ya. Jadi ini udah, ini tinggal. Ini pas ini boleh juga di sini ya, tempelin di sini. Nah, sekarang kita buat query-nya dulu. Saya misalkan tampil sama dengan, nah sekarang kita mau query ya, seperti kayak contohnya kemarin yang scroll yang pertama ya, MySQL underscore query Anda masukin dari fungsi koneksi ini. Kita selalu menggunakan localhost, root, sama database-nya. Berarti host-nya dipanggil. Berarti di sini Anda panggil dollar host. Karena dollar itu mengandung mengandung yang namanya localhost, root, sama siswa. Jadi web servernya, root database sama nama database. Kemudian baru yang namanya tampilkan. Anda menampilkan semuanya isi dari database siswa misalkan. Tinggal select kali from siswa. Ya, nah. Ini baru memanggil, baru ditampilin ya. Kemudian untuk membuat penomoran ini otomatis naik ya ketika di enter nomor 1, 2, 3 dan sebagainya berurut. Kita buat fungsinya dan S0 sama dengan, mulai dari angka 1, mulai dari 1 dulu ya, mulai dari angka 1. Nanti muncul angka 1 dulu, berikutnya akan menunjuk nampil lanjut ya, berurutan. Kita buat fungsinya while pengulangan. Kita buat variabel untuk SR. Nah, ini menggunakan, ingat ya, di sini ada teorinya saya dipakai. Kita menggunakan fungsi yang namanya, nanti ada di sini ya. Saya sengaja di screenshot doang nggak, ini biar Anda ngetik gitu. Ngerti biar nanti bisa gitu ya. Ini ada array ya, akan menangkap data dari hasil perintah query. Jadi dari perintah query ini akan ditangkap dengan dan membentuknya ke dalam array asosiatif dan array numerik ya. Jadi pakai 4 array. Jadi kan nanti konsepnya kan sebagai array dia. Makanya Anda pernah belajar array gitu. Jadi Anda masukin MySQL underscore pets array. Underscore array. Kemudian Anda masukin tampil sininya. Nah, yang ambil hasil ditangkap hasil query kan, jadi tangkap, jadi masuk di sini. Dia menangkap. Tampil. Kemudian karena di sini pengulang berarti menggunakan fungsi awalnya dimasukin. Kemudian saya memanggil untuk gurunya. Nah, ini yang biar relasi, bisa aja relasi menggunakan relasi yang digabungin ya, misalkan select n dot nis n select misalkan s dot nis koma s dot nama koma n dot g dot nip g dot nama guru misalnya. Itu bisa gitu juga. Tapi kalau lebih simple, biar anak lebih paham, mendingan saya buat berikutnya.
buat query yang lain gitu ya. Jadi saya buat lagi tampil 2 untuk memanggil si gurunya, si nama guru ya, karena dari database beda kan tabelnya. S tampil sama Anda bisa juga di copy aja seperti ini. Bisa copy aja nggak apa-apa nih, biar cepat. Jadi kalau copy gini kalau Anda paham sih cepat gitu. Jadi penting basicnya dapat. Yang seperti saya kalau mau aja gitu, yang penting basic mahasiswa itu dapat gitu ya. Jadi saya query underscore. Kalau di contoh saya pakai ini ya, nanti tinggal rubah aja. Contoh saya pakai yang ini menggunakan apa namanya, koneksinya menggunakan, bentar, koneksi ya, dolar koneksi. Agak beda sama ini, jadi sama aja kan, cuma ada yang berubah aja nanti mau pakai yang mana. S kali from ini kan dipanggilnya guru ya, jadi di sini adalah from guru, kemudian where name. Jadi ketika dipilih ini kan kelihatan pilih name-nya sama siswa aja kurang hal gitu. Jadi dipilih per atribut where name sama dengan tiap database selalu ada gini ya, tip. Nah, tip gitu. Nah, itu kemudian Anda masukin ininya. Nah, ini masukin di sini adalah dolar $R-nya. Dari mana dolar $R-nya? Kita dari sini nih. Private array. SR. SR baru masukin nip-nya. Ini ya, nip. Kemudian tutup buka, ini tutup di sini. Nah, ini tutup ya, ini tutup. Ini dapatnya dari, karena ini dari sini ya. Ini tinggal titik koma. Nah, sekarang tinggal sama seperti tadi, Anda tinggal menggunakan SR2 kan satu ya ini kan, SR2 Anda tinggal masukin aja lagi ini, tarik ininya nih. Oh, Anda ini bisa tarik segini. Nah, yang nilai itu panjang banyak ya, tarik-tariknya itu. Berarti kayak digabungin SR tampil 2 nih, tampil 2. Nah, tinggal titik koma. Oke, kemudian kalau udah tinggal kita buat lagi fungsi untuk membuat tabelnya ya. Sini echo. Ya, silakan echo, kemudian apa namanya? Mulai Anda masukin baris untuk menampilkan. Ini kan baris ini udah baris-baris untuk dulu ya, untuk record sekarang. Nanti di sini TR, ya selalu TR dulu, karena kan dia baris berkolom. Ini kalau di sini biasa pakai TD. TD, pertamanya tadi nomor ya, NO nomor. Sorry, isinya langsung ya. Nomor berarti Anda menggunakan S nomor ya. S nomor dari dapat dari mana? S nomor ini nih, S nomor. Nah, tadi S nah dolar nih. Itu di sini dolar NO. Ini NO dari sini ya. NO. Kemudian tutup TD. Yang lain-lainnya Anda tinggal di apa namanya? Di copy aja ininya. Cepat. Paste. Sesuai ini ya. Nih. Jumlahnya ini berapa nih. Kalau nggak pas nanti mencelang gitu ya. Ini berarti Anda masukin, ini adalah si SR ini, mana SR. Nah, ini kan page array-nya diambil. Berarti di sini adalah SR. Ya, kemudian masukin kalau pertama nis kan di sini nis, berarti nis. Ini harus kecil ya, sesuai dengan di database-nya. Database kan di sini kecil. Kita lihat ke sini nih, ke database-nya. Nama database di sini nis, nah kecil nih. Kemudian nis udah nih TD.
Kemudian Anda masukin yang di sini adalah untuk yang sama SR. Kemudian di sini ada apa namanya? Apa nama-nama ya? Ini nama mahasiswa kan. Nama ya, kemudian ini adalah nama, kemudian ini adalah SR ini ya untuk NIF. Ini kan masih ada di tabel ini kan, ini masih ada di tabel yang namanya tabel sini, tabel siswa, jadi nggak usah pakai tabel yang S2 di sini. Berarti Anda masukin adalah NIF. Berikutnya berarti di sini masukin yang guru kan. Nah, untuk yang guru karena dia beda ini, beda table, dia relasi nanti relasi kan ya. Berarti ngambil yang SR, sorry ini tampil, berarti saya mengambil yang ini adalah SR2 nih soal saya. Berarti ini kita ambil untuk yang ini adalah SR2. SR2. Ingat ya dari sini ambilnya ya nih. Hampir 2. Video sini kan ambil nih. Milih NIP. Sesuai NIP. Nanti kalau NIP yang masukin namanya. Berarti di sini masukin nama underscore guru. Ini sesuai, perhatikan ini harus sesuai dengan yang ada di apa namanya di table guru. Bener nggak nama guru? Tulisnya kecil atau gede? Kecil ke sini gurunya guru. Nah, nama underscore guru ya seperti itu. Ini udah, kemudian saya membuat untuk ini untuk fungsi si apa tepatnya action ya. Kita ini dulu ya. Kita buat titik koma di sini. Ini echo kan di sini. Coba kita cek dulu seperti apa hasilnya. Ada baris ke 26 uncut combination. Ininya lihat nih, di sini ada EI-nya nggak ada di baris ke 26. Ke-26 di sini MySQL ya. Sekarang 32. Ini MySQL ya. Nah, tinggal action ini kan udah nih. Tinggal sekarang actionnya. Sorry, nah ini belum di ini sama saya juga. Nomornya pun juga belum saya ini. Saya nomor dulu ya. Untuk yang nomor saya buat di sini S number sama dengan jadi pengulangan ya, kan sama pengulangan. Nah, ini kan masih ada prosedur while kan. Ada while gimana? While ini. Ini masih dalam good while. Di sini kan tinggal Anda masukin SNO satu. Jadi itu kan sama ini ya. Kayak pengulangan aja while yang kayak for gitu plus gitu ya sama. Lalu ya 1 2 3 4 ya pas ya. Nah NIP-nya karena namanya sama ya 0 1 2 3 4 5 6 aman. Oh sorry ini ada yang ke namanya sih siswa bener nih. NIP-nya itu nih, NIP-nya si guru sama semua nih, aman semua nih. Tapi kayak sebenarnya tulis saya di sini. Ada database-nya. Aman ada, sorry di siswa ya, siswa. Namanya ada biji, sorry satu itu sama sih. Oh ya sorry, nah ini sama semua betul ya udah, nggak ada yang salah. Karena udah manggilnya, saya si aman semua dia panggil gurunya. Jadi tinggal si actionnya, ya si actionnya tinggal Anda tambahin di sini tadi. Ya, actionnya tinggal A.
kemudian Anda masukin sama dengan uh, saya misalnya edit ya, edit dot php, edit dot, biar ini bisa bedain. Nanti kan ada edit ini, edit guru, ada edit apa namanya, mata kuliah. Jadi di ini bisa beda, edit underscore siswa dot php, kemudian Anda masukin yang namanya tanda seperti ini, tanda tanya sama ID-nya berdasarkan dari NIS ya. SR yang nampil adalah ini NIS. Kemudian apa namanya, ini kan data saya tambah kutip di sini ya. Apa namanya, saya kutip, berarti di sini sekarang tambahin kutip dan tutup edit siswa.php IDS NIS. Di sini ada baru adalah edit. Oke, udah tinggal tutup yang namanya Oke, di sini udah tinggal apa namanya? Udah tinggal kita menggunakan fungsi spasi itu adalah dan nb ya. Saya coba tes dulu, muncul nggak? Edit ya, tinggal edit. Terus sampingnya kalau mau yang hapus, berarti hapus tinggal copy aja ininya di sini, href ini masukin untuk misalkan delete ya, delete siswa.php. Di sini sama nis, berdasarkan nis ini adalah delete. Nah, sampai sini udah ketahuan, Anda udah belajar yang namanya mengambil relasi, ngambil ini kan dari perpaduan dari dua tabel ya. Yaitu kemudian ya, kemudian Anda melakukan ada pom pencarian ya. Nah, misalnya ya bisa cari nih gitu kan ya. Maka sebelum ya, karena yang ingin kita masukin untuk apa namanya, pencarian, saya masukin buat fungsinya istilah pengulangan udah, baru pengulangan, kemudian udah tutup, saya buat echo, kemudian untuk tutup tabel ini, tabel yang ditutup ya, tabel yang ini belum tutup, tabel yang buka ini dan ini titik koma. Sekarang saya membuat tabel yang namanya fungsi yang namanya si apa namanya, untuk menampilkan Oke, kita buat form untuk form pencarian ya. Form action, action sama dengan kita buat song ya, karena nggak kemana-mana. Action, kemudian method ya, method tipenya saya menggunakan force, kemudian tutup, kemudian kita buat untuk kata apa, kata pencarian keyword aja ya, Anda masukin ke input types, input
sama dengan teks ya. Teks. Kalau pakai kutip boleh tip 1 karena dia ada echo ya. Input tab name-nya ini name sama dengan keyword atau cari deh boleh. Cari. Kemudian name cari, kemudian place founder sama dengan sini saya pakai saudaranya cari misalnya. Yang dicari apa ya? Silakan ketik ya. Cari udah tinggal apa namanya? Tombolnya input type sama dengan submit ya. Submit tipenya value-nya value sama dengan cari ya. Yang tampilnya cari. Udah sampai situ tinggal formnya tutup kan formnya sini form. Oke, udah selesai, tinggal ini tinggal titik koma ya, karena menutup sini buka koma ya baris dari program lewat sini. Coba kita tes dulu apakah nampil. Nah, ya, ini placeholder masih di sini ya. Ini placeholder ini. Jadi tinggal ada mencari apa gitu ya. Nah, ini kalau ini kan belum aktif nih. Nah, kita belum coding lagi untuk carinya. Oke, itu kemudian kita buat ini kan untuk apa namanya untuk bawahnya ya. Kita misalkan Anda mau pakai buat yang namanya saya buat ini aja ya biar saya mana yang kuliah biar ambil aja dari sini aja open file, kemudian saya ambil dari sekolah, ambil yang bawah yang buat ini terlama gitu ya. Di sini tinggal ya ini echo HR dari garis ini copyright-nya nama Anda. Ini buat ininya bawah, berarti di sini dipanggil siswa, Anda tinggal panggil sini include bawah .php. Lihat hasilnya. Nah, ada yang salah. Include bawah .php 69. Include bawah file open no set the stories. Oh, siswa. Oh iya, sorry. Ini bawah simpan dulu. Siswanya bawahnya simpan dulu di sekolah 2, nggak ketemu dia. Sekolah 2. Coba kita lihat lagi ke sini. Tinggal yang terakhir di sesi yang ini untuk di tabel siswa itu tinggal mengaktifkan fungsi yang namanya si cari ya. Tinggal carinya aja yang belum di situ. Jadi untuk cari mengaktifkan tombol ini saya balik ke apa namanya
kita masuknya ke sebelum tampil ini. PS tampil query host siswa. Saya masukin di ininya sebelum while, saya masukin dulu fungsi dulu. Jadi misalkan query sama dengan expose. Di mana expose? Karena saya kirim ketika orang neken sini ya, di sini ya. Expose ini kan post tipenya formnya nih, metodenya post. Nah ini post nih. Jadi di sini post, kemudian nama ininya, nama yang di itunya apa, name-nya, name yang di form ini. Form ini namanya adalah cari, seperti ini. Cari, berarti di sini cari. Jadi kalau orang name-nya cari, terima cari. Ini cari, kemudian titik koma. Setelah ini Anda menggunakan fungsi cek kondisi. Kelar query tidak sama dengan 0, tidak sama dengan kosong ya. Ini tidak sama dengan kosong ya. Kosong gitu deh, kosong tuh. Kosong, kemudian Anda buat sini Anda masukin dolar tampil. Nah ini bisa menggunakan yang namanya fungsi ini. Ini copy aja nih. Awas, jangan lupa ya, siawasnya selalu saya siswa. Di sini Anda menggunakan Word, kemudian berdasarkan apa? Kami darinya nama. Per nama, tampil, meskili, hesos, select, kali, from nama tabelnya, select, kali, from siswa, where nama, like ya. Kemudian kutip karena dia menggunakan untuk pencarian database. Kemudian sini adalah query, query-nya yang tampil, query, kemudian dot, kemudian ini dot udah query. Di sini ini sama ini kutip ini dari yang tadi yang kemarin. Kemudian else, setelah ini ada else bukan ya, else nya Anda masukin tinggal di semuanya yang ini dari semua. Ini akan kosong, tampil semuanya kalau kosong. Kalau nggak kosong diketik akan tampil salah satu yang baris yang dicari. Nah, ini kita save, cek di sini. Undefined index error. Nah ini kita buat biar nggak nongol seperti ini. Kita tambahin di sini error di atasnya, reporting buat 0 ya. Biar untuk errornya nggak muncul. Nggak ada. Kita cari misalnya namanya biji.
nama siswanya. Nah, ada ya. Kalau nggak ditekan apa-apa kosong ya. Kalau misal kosong nih, nggak ada apa-apa, ini ada di sini fungsinya nih. Fungsinya ketika tidak sama kosong kan diketik nih. Kalau nggak di kosong sama sekali, nanti nampil semua nih, select kali mahasiswa. Itu nanti kosong. Nah, seperti itu. Ya. Itu udah selesai untuk siswa, untuk fungsi semua, memanggil data. Nah, tinggal yang edit. Ya. Karena waktunya kelamaan, saya sini udah modulnya udah ada. Ya. Tapi nanti Anda yang siswa silakan buat apa namanya? Yang untuk yang apa? Edit ya. Yang update dari sini mulainya. Ini Anda buat ini save-nya sesuai dari nama dari sini. Dia kan ketika Anda pilih edit, nah dia kan pas di sini tampilan tulisan yang namanya mana tadi? Action ya, ini edit. Edit siswa underscore edit PHP, aksi edit siswa edit PHP. Nah, dia kan nggak harus ajarin juga, mereka kan udah saya ajarin juga. Tinggal harang ini cuma itu doang yang koneksi. Apa namanya? Cuma mengambil posisi pencarian, kemudian tadi relasi ya, ngambil yang tipe relasi. Nanti untuk nilainya saya post buat video sama untuk mengisi print itu login ke depan. Jadi nanti dipresentasikan di pertemuan akhir presentasi semua. Kalau enggak nanti untuk UAS kita tambahin dikit gitu. Untuk nambah label seperti untuk UAS project ya. Jadi nanti yang editnya tinggal nambah aja, yang input sama ya, inputnya tinggal tambahin. Jadi nanti pas inputnya itu Anda tanpa nambahan dari siswa input. Jadi ketika klik tambah siswa input, ini kan siswa input dari PHP. Berarti nanti Anda di sini siswa input PHP dibuat. Nah, ini siswa input. Tambah data kan. Nah, ini buat ini kan sama nama sesuaikan nama niche-nya, name-nya tuh nama ngajar teknik dan sebagainya. Ini sama ini untuk fungsi ininya ketika klik Anda kan masih nih aksi isi input kan, nah masukin sesuai ini nama. Itu juga sama untuk fungsi yang delete update juga sama udah ada di sini. Tinggal di ini. Oke, kemudian nanti yang Anda buat punya sama ya. Anda boleh dicicil sekarang atau nanti punya minggu depan udah selesai siswa guru ya sama mata pelajar. Kalau nilai nanti belum selesai minggu depan nggak apa-apa, yang penting guru dengan mata pelajar sama selesai. Soalnya gimana Pak, kalau dari sini edit aja bisa dari siswa, Anda tinggal nge-save aja gitu ya. Kalau biar cepet itu siswa jadi guru, ya udah tinggal gini aja nih, save as, nggak dibuat guru.php kan. Nah, tinggal diganti-ganti aja ininya, ini siswa guru edit, ininya disesuaikan dengan ini kan udah guru sekarang kan, disesuaikan guru yang ditampilkan apa aja, ada nomor bisa tetap ya. Di sini kan ada guru nih ya, guru ada apa di sini guru nih, guru di sini ada nama guru JKHP, berarti harus tambahin di sini ini kemudian nama guru sini JK ya, JK jenis kelamin lah ya, jenis kelamin. Cara-caranya untuk ini untuk ngirit-ngirit kan saya pas doang kan cepet sih, kalau makanya kalau Anda udah kata konsep sih nggak susah gitu ya. Ini misalkan handphone nah ini berarti ganti query-nya select from si guru gitu. Ini dengan guru juga ya, saya ini tinggal ada udah saya pasti sama kan ini ngomongin relasi juga kan, select kali from ini kan memakai pencarian juga, select kali from guru di sini cari udah biarin aja select kali from guru ya kan, guru sini malainya where nama, kalau yang berdasarkan nama. Kemudian ini kan nggak pakai ini ya, nggak pakai Anda nggak pakai apa namanya nggak pakai yang ini yang
nggak pakai relasi yang lain kan guru tetap di tabel sendiri kan nih, jadi nggak usah pakai yang ini, pakai untuk yang RR2 nih, nggak usah. Bisa sampai sini aja nih, kalau dimatiin nggak tinggal garis biringnya ya, kayak komen kan. Ya, tinggal sama nih seperti ini NIF kan nih, ini nama guru, ini adalah habis selurutan ya, NIP nama guru, kemudian JK kan, JK nomor jenis kelamin, sesuai sana ya JK ya. Nah, ya di sini ada namanya HP ya. Nah, ini sesuai nama di table ini ya, di atribut kecil nih, kita sama nih. HP, nah ini tinggal edit aja, ganti ini edit guru, edit siswa. Jadi buat edit siswa dulu tinggal guru. Nah, edit sendiri sih gampang kan. Kita cek dulu. Kita cek dari sini, refresh dulu. Ya, misalkan guru nih, klik. Nah, guru. Nama gurunya belum nongol nih. NIP, oh, nama guru. Sorry. Nope, NIP-nya udah, nama guru, nama kelamin. Sorry, guru dulu. Nama guru, select curriculum guru, name. Ah, ini. Yes. Nah, guru ya, keluar ya. Kalau saya nyari juga sama, misalkan aman. Si amannya nggak ada, nama aman ya. Cari ini aman sebenarnya ada ya nama guru ya. Tinggal main di sini aja sih. Select kali guru karena nama lawan guru nih. Kayaknya nggak muncul. Nama Sinchan. Ada ya. Oh, nomor handphonenya si Sinchan, nomor handphonenya nggak muncul nih. Nomor handphone guru likes guru mana? Handphone cek nah, ini nama handphone select kali udah itu aja dulu deh, kelamin handphone apalah itu mah. Oke, ada tanya dulu sampai sini. Oke, ini saya upload dulu materinya ya. Jadi yang harus Anda kerjakan itu Anda buat isi kalau udah, atau saya upload dulu kali ya, Anda bisa baca-baca. Salah lah, habis isi bisa buat apa sederhana bisa lah. Ngupload aja, apa namanya, tinggal explore aja. Basic PHP saya belajar dari zaman lama, tapi saya nggak pernah di apa namanya pakainya lagi malas gitu ya, kalau pakai ini lagi gitu. Kadang sama kayak pakai Japa lagi sama Japa kalau enggak gitu ya. Tapi sekarang jadi dosen dah, jadi dosen ganti-ganti mata kuliah, ganti-ganti lagi, lewat lagi, tinggalin lagi kadang-kadang. Tadi mana ya, sini ya. Sekarang mainnya di Python yang mana ya, CRUD database relasi ya.